nggak Ya sih Allah, kalian merasa peningnya. belajar di kelas itu hanya Ya Allah, sekedar peningnya. hafalan teori tanpa tahu Peningnya, manfaatnya di penting. dunia nyata? Sekarang coba kalian bayangkan kalau belajar justru dimulai dari masalah nyata yang bikin kita penasaran dan berpikir, sehingga belajar bukan cuma sekedar hafalan. Halo semuanya, perkenalkan saya Kofika Siska Sore Rumah PA. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu model pembelajaran yang paling relevan di era pendidikan abad ke-21, yaitu Problem Based Learning atau PBL. Jadi apa sih Problem Based Learning itu? Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual dari dunia nyata sebagai dasar bagi siswa untuk belajar secara mandiri, berpikir kritis, dan mencari solusi. Sehingga peran guru di sini bukan lagi sebagai pusat informasi, melainkan sebagai fasilitator yang membimbing proses berpikir siswa. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Howard S. Barrow di Universitas Manchester, Kanada pada akhir tahun 1960-an. Awalnya diterapkan di Fakultas Kedokteran karena saat itu mahasiswa hanya pasif mendengarkan kuliah tanpa tahu bagaimana menerapkan teori dalam praktik. Barrow pun berinovasi, pembelajaran dimulai dari masalah nyata agar mahasiswa bisa mengasah critical thinking dan pemecahan masalah. Sejak saat itu, PBL menjadi simbol pergeseran paradigma dari teacher center menjadi student center learning. Sekarang, yuk kita bahas langkah-langkah penerapan PBL secara lebih spesifik. Misalnya dalam pembelajaran ekonomi dengan topik inflasi dan strategi penanggulangannya di tingkat rumah tangga dan bisnis. Langkah pertama yang harus dilakukan seorang guru yaitu mengorientasikan siswa pada masalah. Tujuannya untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar mereka. Contohnya, guru membuka pelajaran dengan menampilkan berita dari BPS tentang kenaikan harga pangan. Di layar akan terlihat grafik inflasi yang meningkat tajam. Lalu guru pun bertanya, kalau harga kebutuhan pokok terus naik, apa dampaknya bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil? Pertanyaan ini akan menantang siswa untuk berpikir kritis dan membuat mereka sadar bahwa topik inflasi sangat dekat dengan kehidupan mereka. Langkah kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Tujuannya membagi peran dan mengarahkan fokus penyelidikan. Contohnya, guru membentuk 3 kelompok dengan peran yang berbeda. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, yang dimana setiap kelompok membahas isu atau permasalahan yang berbeda, tetapi tetap berfokus pada topik utama. Kemudian, guru membantu setiap kelompok menyusun pertanyaan penelitian mereka. Langkah ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Tujuannya untuk melatih kemampuan riset, berpikir kritis, serta kolaborasi para siswa. Kemudian siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, lalu berdiskusi untuk mencari solusi. Tentunya guru tidak memberikan jawaban langsung, tetapi membimbing dengan pertanyaan. Apakah solusi kalian sudah sesuai dengan teori ekonomi yang kalian pelajari? Nah, setelah itu langkah keempat yang dilakukan dengan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tujuannya untuk menerapkan hasil analisis menjadi solusi nyata. Contohnya, setiap kelompok menyiapkan hasil karya mereka. Kelompok A membuat infografis kebijakan moneter, kelompok B menampilkan simulasi anggaran rumah tangga sebelum dan sesudah inflasi, dan kelompok C membuat video pitching bisnis UMKM yang tetap bertahan saat inflasi. Nah, dari hasil tersebut, guru menilai presentasi mereka berdasarkan keakuratan konsep, kreativitas, bahkan argumentasi ekonomi. Langkah kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tujuannya untuk melatih refleksi dan penilaian diri. Contohnya, setelah semua kelompok presentasi, guru pun memimpin sesi refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Pertama, solusi mana kira-kira yang paling efektif secara ekonomi, atau apa pelajaran yang bisa kita ambil dari proses pemecahan masalah ini. Kemudian siswa pun memberikan umpan balik satu sama lain. Dan akhirnya guru menutup dan menyimpulkan bahwa PBL membantu mereka belajar dari pengalaman nyata, bukan sekedar teori. Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari problem based learning?
Yuk kita bahas bersama. Jadi, problem-based learning memiliki 5 kelebihan. Yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis para siswa. Dan yang kedua, mendorong kemandirian belajar atau self-directed learning. Yang ketiga, meningkatkan motivasi karena siswa belajar dari masalah nyata. Lalu yang keempat, melatih kerjasama dan komunikasi dalam tim. Yang terakhir, membuat pengetahuan lebih melekat karena diperoleh melalui pengalaman. Adapun kekurangan dari PBL yaitu diantaranya yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pembelajaran konvensional. Selain itu, tidak semua mata pelajaran cocok menggunakan model PBL. Dan yang ketiga, diperlukan guru yang kreatif, terampil dalam memfasilitasi diskusi ini. Yang keempat, aktivitas di luar kelas sangat sulit dipantau guru secara langsung. Namun dengan perencanaan dan kreativitas guru, kekurangan ini tentunya bisa diatasi dan justru PBL bisa menjadi pengalaman belajar yang paling bermakna. Dari pembahasan tadi, dapat kita ambil kesimpulan di bahwasanya problem-based learning bukan sekedar metode belajar, tetapi cara berpikir. Problem-based learning membuat siswa lebih aktif, kritis, kolaboratif, dan mandiri. Bahwasanya keterampilan ini keterampilan yang sangat penting di dunia modern. Dalam konteks pendidikan saat ini, PBL menjadi jembatan antara teori dan praktik, sehingga membuat belajar lebih relevan dengan kehidupan nyata. Jadi, belajar bukan cuma soal menemukan jawaban, tapi bagaimana kita bisa mencari jawabannya. Dengan problem-based learning, kita belajar dari masalah untuk menjadi pemecah masalah. Didedikasikan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.